berfokus pada verb ending. Ini akan kita pelajari misalkan terangkan pada slide yang sudah kalian terima. Ya, jadi kalian sambil dengerin Miss boleh dibuka kalau ada laptop atau HP sambil dengerin Miss di laptop, boleh lihat di HP atau sebaliknya ya. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa, lihat ke layar aja. Lihat di sini introduksinya adalah simple present tense, salah satu bentuk rumus menyusun kalimat dalam bahasa Inggris. Jadi dalam bahasa Inggris untuk menyusun kalimat itu ada rumus-rumusnya. Seperti kalian sudah ingat, kita belajar waktu menjawab yes I do. Ketika no menjadi no I do not, dapat tambahan not. Itu salah satu bentuk rumusannya. Nah, simple present tense juga adalah bentuk rumus dalam menyusun kalimat. Kalau berdasarkan namanya, simple artinya mudah dan sederhana. Jadi ini harusnya mudah, gampang. Jadi nggak usah pusing ya. Ingat, gampang. Present artinya sekarang. Kalau kalian lihat di kamus, present artinya juga bisa berarti hadiah. Tapi untuk konteks yang kalimat ini, menyusun kalimat, present artinya adalah waktu sekarang. Oke? Jadi kalau kita artikan simple present tense adalah bentuk rumusan kalimat untuk menjelaskan waktu sekarang yang paling mudah. Ya, kita bukan berfokus itu, jadi Miss lewat. Lihat, mau ngapain sih kita pelajarin apa? Setiap kalimat dalam bahasa Inggris harus mempunyai subjek dan verb. Oke, subjek, verb. Apa itu subjek? Subjek dalam bahasa Inggris bisa juga disebut dengan pronoun. Oke, pronoun kita sudah pelajari di kelas 1 dan kelas 2 semester 1. Masih ingat? Pronounnya itu waktu kelas 1 kalian mempelajari he. He untuk laki-laki berjumlah 1 orang, she untuk perempuan berjumlah 1 orang. Di semester 2 sudah mempelajari ada they, we, I dan you ya. They itu untuk yang jumlahnya lebih dari 1, tidak termasuk saya. We itu lebih dari 1, ada sayanya ya. Masih ingat ya? Nah, kita akan pelajari sekarang. Kalau tadi ada verb. Tadi subjek sudah ingat. Verb itu artinya kata kerja. Kata kerja itu apa sih? Waktu kita pelajari penggunaan can, itu untuk can ada I can sing, saya bisa bernyanyi. Nah, bernyanyi itu adalah kata kerja. I can run, run itu adalah kata kerja ya. Jadi kita sekarang mau pelajari gimana sih cara membuatnya yang tepat menggunakan simple present tense berfokus pada verb ending. Jadi verb dari kata kerja, ending akhiran, berarti akhiran kata kerjanya. Lihat rumusnya tadi, subjek tambah verb 1 mendapat tambahan ending s. Lihat kata-katanya, beberapa subjek mempengaruhi kata kerja dengan adanya penambahan s di akhir kata kerja. Lihat ya, beberapa subjek. Subjek masih ingat, coba disebut sendiri. Beberapa saja, tidak semuanya itu bisa membuat kata kerja di sebelahnya. Lihat ya, ini kan subjek, ini kata kerja. Beberapa subjek bisa merubah kata kerja ini dengan menambahkan huruf S di akhirnya. Kalau kita lihat kotak yang sebelahnya, perubahan bentuk ending S. Beberapa kata kerja saat mendapat tambahan S di akhir kata mengalami perubahan. Jadi saat subjek tertentu merubah verb dengan mengasih S, kadang-kadang kata kerjanya ini berubah. Ya, berubahnya seperti apa? Kita pelajari. Lihat sekarang di sini. Waktu semester 1, Miss sudah mengajarkan ada Ayu, Dewi, he, she, it. Miss biasa nulisnya ke bawah ya, tulisannya Ayu dulu, bawahnya you, Dewi. Kalian juga sudah ingat. Nah, kalau sekarang supaya lebih jelas, Miss bagi mereka menjadi 2 warna. Lihat ada warna biru dan warna kuning. Untuk he, she, it, Miss bikin berwarna biru. Ayu, Dewi berwarna kuning. Persamaannya apa sih antara he, she, it, Ayu, Dewi? Nah, kalau he, she, it ini jumlahnya semuanya 1 ya, 1. Dan dia yang kalian sudah harusnya masih ingat ya. Kalau lupa, buka lagi catatan semester 1. He, dia laki-laki 1 orang. She, dia perempuan 1 orang. It, benda ya, bukan cuma benda, pokoknya yang kita tidak tahu kelaminnya, dia cewek atau cowok. Itu jumlahnya 1, kita pakai it. Kalau Ayu, Dewi, I artinya saya, you itu kamu dan kalian, they itu mereka, we itu kita. Masih ingat ya? Lihat sekarang kotak besarnya. Di sini ada kata kerja work yang artinya bekerja.
Di sini work mendapat ada akhirannya s. Tapi di sini yang di kotak kuning hanya work. Di kolom keduanya talks, ada s-nya lagi. Di sini tidak ada s-nya. Hanya talk. Di sini sings, di sini sing. Dances, di sini dance. Kalau kita kembali ke sini, ada kata-kata beberapa subjek mempengaruhi kata kerja dengan penambahan s di akhir kata kerja. Kalau kita perhatikan di sini, yang sini semuanya mendapat tambahan s, yang sini tidak. Berarti bisa kita simpulkan yang di sini. Kelompok 1, he, she, dan it, kata kerja dapat tambahan s. Ya, berarti kata kerja yang mempengaruhi subjek yang mempengaruhi kata kerja itu adalah subjek he, she, dan it. Ya, kalau Ayu Dewi tidak. Perhatikan, tetap saja kata kerjanya, nggak usah ditambahin apa-apa. Lihat ya, tapi untuk he, she, it dia dapat tambahan s. Jadi yang sini sudah kita pecahkan. Beberapa subjeknya itu apa saja, yaitu he, she, dan it. Lihat ya, ini sudah buat kesimpulannya. Kalimat subjek tambah kata kerja. I work, you work, they talk, she works, it sings. Ya. Jadi subjek tambah kata kerja. Lalu subjek dan pronoun dibagi jadi dua. Makanya Miss bikin jadi ada dua warnanya ya. Dibagi dua kelompok. Yang ketiga, kelompok 1, he, she, dan it mendapat kata kerja mendapat tambahan s. Ya, lihat sini semuanya ada huruf s-nya. Kesimpulan keempat, kelompok kedua, I, you, they, we, kata kerja tidak mendapat tambahan. Ya, kita bisa lihat lagi di kotak warna kuningnya, tidak ada tambahan apapun ya. Jadi mudah ya. Tapi di sini Miss bilang ada beberapa kata kerja yang berubah. Karena balik lagi sini tadi, beberapa kata kerja saat mendapat tambahan s di akhir kata mengalami perubahan. Nah, kita sekarang sudah mempelajari subjeknya apa saja. Sekarang kita mempelajari apa sih yang berubah, berubahnya seperti apa. Sini Miss bilang bukan jadi monster ya, nggak kayak Miss kalau marah jadi monster, tidak seperti itu ya. Lihat, perubahan bentuknya adalah kalau akhirannya ch, jadi tambahannya menjadi sini judulnya dulu deh. Perubahan bentuk s menjadi es, bukan dari es batu jadi es campur ya, tapi dari huruf S saja menjadi ada huruf E-nya dan huruf S. Syaratnya yaitu ini nih, CH, SH, SS, O, dan X. Ini memang harus kalian hafal karena nanti berpengaruh juga untuk yang lain-lainnya ya, untuk kedepannya. Jadi 5 aja kok, CH, SH, SS, O, dan X. Lihat ya, kalau akhirannya CH, contohnya catch, artinya menangkap. Lihat, tambahannya jadi ES bukan S. Jadi kalau kamu jawabnya CATCHS salah. Lihat di sini subjeknya adalah he. Maka dapat tambahan S, tapi karena dia berakhiran CH, kita tulisnya bukan huruf S saja tapi ada E-nya juga. Jadi catches. Kalau akhiran SH, wash. Lihat ya, SH. Miss Vero sama dengan she. Wash, lihat SH di sini juga sama, bukan WASHS tapi WASHES, washes ya. Di sini pass, subjeknya Miss bikin the cat sama dengan it. Passes, ada SS di sini di ujungnya, maka kita tambahkannya ES, bukan hanya, jadi S-nya nggak 3 kali, bukan PASSS, bukan gitu ya. Kalau akhirannya O, contohnya untuk kata go. The student goes to school. Kalau kalian perhatikan di situ ujungnya O, tidak GOS, bukan goes tapi goes. Maka bacanya agak dipanjangin karena ada huruf E di situ ya. Goes, bukan goes tapi goes. Ini gimana nih? Yang terakhirnya. Nggak kelihatan ya? Oke, kalau berakhirannya X, contoh katanya fix. My father, subjeknya pronounnya sama dengan he. Tadi he mendapat tambahan juga S, tapi bukan FIXS tapi FIX
Jadi ingat CH, SH, SS, O, dan S. Oke, lihat nih Miss bikin ke. Tapi ada masalah lagi, yaitu kalau kata kerja berakhiran Y seperti worry, carry, play, dan say. Ini dibagi dua. Kalau sebelum huruf Y itu konsonan, maka Y diubah jadi I dulu, lalu tambahin ES. Contohnya ini. Lihat ya, sebelum huruf Y adalah konsonan. Kita lihat di sini worry. Ini huruf Y, sebelum huruf Y itu adalah huruf R. R adalah konsonan, maka Y kita rubah dulu jadi I. Lihat. WO sama RR, Y-nya di sini hilang jadi munculnya I. Lalu tambahkan E dan S. Contoh keduanya carry. CARRY. Kita lihat di sini perubahannya. CAR sama R, lalu Y berubah jadi I karena sebelum huruf Y adalah huruf R, huruf konsonan. Y berubah jadi I, mendapat tambahan ES. Ingat ya. Jadi kalau sebelum huruf Y itu huruf konsonan, maka huruf Y dirubah dulu jadi I, lalu tambahkan ES. Lihat, jika sebelum huruf Y adalah vokal, maka tidak perlu diubah, cukup tambahkan S. Lihat ya, contohnya play. Lihat di sini huruf Y. Sebelum huruf Y huruf apa? Huruf A. A itu adalah huruf vokal, A, I, U, E, O. Ingat ya, waktu kelas 1 pelajaran A dan N sudah pelajaran huruf vokal dan huruf konsonan. Maka play, karena sebelum huruf Y adalah huruf A, dia vokal, tidak perlu dirubah jadi I, tinggal cukup tambahkan S saja, jadi plays. Di sini say, sebelum huruf Y juga adalah huruf A, tinggal tambahkan S saja, tidak perlu ada yang dirubah. Jadi yang perlu dirubah adalah kalau sebelum huruf Y adalah konsonan, kamu harus rubah dulu Y-nya menjadi I, lalu kamu tambahkan ES. Oke. Tapi ada satu masalah lagi. B. Kalau B itu kalau dalam bahasa Inggris artinya bisa macam-macam, bisa adalah, bisa juga tidak diartikan sama sekali, tapi dalam bentuk kata kerja. B kalau subjeknya I jadi M. Kalau B subjeknya he, she, it, is. Kalau untuk subjek you, Dewi, are. Ini kalian juga sudah pelajari ya. Sudah ingat ya waktu kita pelajari to be, mana yang M, mana yang pakai is, mana yang pakai are ya. Sama di sini dipakai juga. Jadi untuk mendapat tambahan S-nya bukan jadi bis, bukan jadi BES, tapi B berubah jadi is. Ya. Terus untuk yang kelompok tadi Ayu Dewi, I sendiri dia spesial, dia pakai M ya. Nah, untuk yang have, kalau untuk yang kelompok pertama Ayu Dewi tetap ya, tidak dapat tambahan apa-apa. Nah, untuk yang he, she, it kan dapat tambahan S. Harusnya kan harvest ya kan? Tapi tidak. Dia berubah, VE-nya hilang, langsung HAS. Jadi dalam bahasa Inggris nggak ada tuh harvest. Ya, adanya has. HAS ya, ingat ya, nggak ada harvest, adanya has, have dan has. Coba kita putar supaya kalian paham. Welcome to today's allthingsgrammar.com grammar lesson. In this lesson, present simple verb endings. In English, most sentences have a subject or a subject pronoun. For example, I, you, he, she, it, we, and they. Lihat, oops, jadi salah deh. Welcome to today's allthingsgrammar.com grammar lesson. Tadi saya mau ngasih tadi. In this lesson, present simple verb I. Nah ingat ini sama kayak tadi Miss bilang, ada
I, you, he, she, it, we, they. Agak sedikit berbeda dengan yang biasa Miss B ajarin. Kalau yang Miss B ajarin kan biar ngomongnya gampang, Ayu Dewi. Ya, kayak nama artis. Ayu Dewi, he, she, it. Nah, kalau di sini dia bikinnya I, you, he, she, it, we, they. Nggak ada masalah. Yang penting dia tetap harus ada 7-7-nya harus ada. Itu saja yang penting ya. Kita play lagi. You, he, she, it, we, and they. In addition to a subject or a subject pronoun, all sentences must have a verb. So, for example, I work, you work, he works, she works, it works, we work, and finally, they. Ya. I work, you work. Lihat, I, you, we, dan they di kelompok kedua yang tadi Miss bikin warna kuning tidak mendapat tambahan apa-apa. Perhatikan ya, sama tuh. Untuk he, she, dan it, lihat semua di belakangnya, di endingnya ada tambahan huruf S. Oke? Kita putar lagi. They work. Ya, jadi karena Miss Paus jadi mati. Notice how we add an S onto the end of verbs following he, she, or it. This is Susan. Oke. Duh. Intinya sama ya seperti yang tadi Miss terangin, kalian boleh tonton lagi. Itu cuma dalam bentuk videonya saja. Kita coba kerjakan ya, Miss ambil ini yang ini saja. Ini kalian sudah kerjakan. Di bagian depan juga sudah Miss kasih lagi. Sudah nonton videonya. Ingat ya, subjek Ayu Dewi tidak memakai akhiran S. Subjek he, she, it termasuk misalnya nama orang berjumlah 1. Misalnya Miss Cecil, Miss Flo. Itu artinya jumlahnya 1 orang, nama orang, dia tetap memakai akhiran S. Atau contohnya juga misalnya the dog, the cat. Nah, catnya cuma 1, maka tetap tambahan S. Tapi kalau Miss bikin the cats, kalian sudah belajar waktu kelas 1 belajar jumlah benda lebih dari 1. Oh, berarti di sini juga masuknya kalau cats berarti 1 apa lebih dari 1. Oh, kalau cats lebih dari 1, berarti dia tidak mendapat tambahan S. Oke ya. Ini sama seperti kita tadi lihat di video sama di slides. Kita kerjakan dulu ya. Di sini Miss bikin nama Miss Veronica. Di sini nomornya Miss bikin nomornya 100.000. Nah, lihat I masuk ke kelompok yang mana? Yang mendapat tambahan S atau tidak? I masuk kelompok kedua yang tidak menggunakan. Jadi kita lihat ada play, place, dan playlist. Karena I termasuk yang tidak mendapat tambahan S, maka kita jawab yang ini. Sudah? Di sini, she, bla 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 in a bank. She kelompok yang mana? Kelompok yang mendapat tambahan S. Lihat kata jawabannya ada work, works, workers. Berarti sudah pasti jawaban work salah karena she harus mendapat tambahan S. Sekarang kita perhatikan yang ini, works atau workers ya. Tadi sudah harus diingat yang mendapat tambahan ES apa saja? CH, SH, SS, O, dan X. Ini belakangnya adalah huruf K. Jadi tidak perlu mendapat tambahan ES. Kita jawab yang ini. Oke. Selanjutnya. Oh, kok jawabannya diganti? Miss Vero. Miss Vero masuk ke yang mana ya? Miss Vero sama dengan she. Berarti mendapat tambahan S. Kata kerjanya adalah watch, watch, watches. Kita lihat endingnya berarti adalah CH. Tadi kita ingat lagi yang mendapat tambahan S apa saja?
CH, SS, SH, O, dan X. CH termasuk? Termasuk. Maka kita pilih yang watches. Ya. Sekarang ini Alan. Alan masuknya kemana? Oh, Alan sama dengan he. Berarti dia mendapat tambahan S. Kita lihat pilihannya ada go, goes, goes. Ujungnya adalah atau endingnya di akhirnya adalah huruf O. Kita ingat lagi yang 5 tadi. CH, dari CH, SS, SH, O, dan X. Oke, O ada, berarti dapat tambahannya ES. Maka jawabannya adalah yang ini. Oke, kalau yang ini, we, titik to school. Go, goes, goes. We tidak mendapat tambahan S, jadi langsung saja jawabannya yang sini. Oke. Nah, yang ini. Nah, lihat ya. Miss Flo. Miss Flo berapa orang? 1 orang. Jadi, kalau 1 orang dapat tambahan ES. Lihat kata kerjanya teach. Teach sudah pasti salah karena tidak ada huruf S-nya. Sekarang tinggal yang teach atau teaches. Kita lihat lagi belakangnya huruf apa? CH. Kita ulang lagi. CH, SH, SS, O, dan X. Oke. Berarti CH termasuk, berarti harus ES. Jawabannya yang ini. Sudah? Tapi sekarang tadi Miss Flo 1 orang dapat tambahan ES. Sekarang soal kedua adalah Miss Flo and Miss Cecilia. Miss Flo and Miss Cecilia. Berarti jumlahnya ada 2. Kalau 2 sama dengan they, berarti dia tidak perlu mendapat tambahan S. Oke, sekarang kita lihat yang soal selanjutnya. Miss turun dulu ya. Oke. Miss Vero, bla bla bla, superpower glasses. Kata kerjanya ada have, has, haves. Wow. Berarti ini tadi bagian yang terakhir nih. Kalau have, Miss Vero itu sama dengan she, karena Miss Vero cuma ada 1. Berarti have sudah pasti salah karena harus mendapat tambahan S. Sekarang has atau haves. Tapi tadi sudah Miss jelaskan, nggak ada tuh dalam bahasa Inggris haves. VE-nya hilang, tambahkan S. Berarti jawabannya yang ini. Lalu yang ini, they bla 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 a big car. They have, has, haves. Nah ini kalian kerjain sendiri ya, karena sebagian temennya ada yang belum mengerjakan. Lihat ini she. Enggak, ini kalau kalian masih bingung, aduh, Miss pusing deh. Ini udah diterangin di semester 1 ya. Di kelas 1 juga sudah. Kalau she pasangannya apa? Pernah nggak ada diajarin she be old, she is old, atau she is old? Mana yang betul, oke? Jadi sekian aja. Ini jadinya Miss kasih tahu jawabannya untuk latihan yang pertama kali, nggak apa-apa. Tapi yang nggak semuanya. Mudah-mudahan kalian sudah paham. Semakin paham. Kalau susah, ini boleh ditonton tapi lihat gambarnya aja, nggak perlu didengerin. Welcome to today's Karena di All dalam Things. bahasa Inggris ya. Coba Miss mau lihat ada subtitlenya nggak sih waktu itu videonya? Nggak ada ya. Intinya semua yang di video ini sama aja sih dengan apa yang Miss ajarin. Jadi harusnya membantu mengingat saja. Yang perlu harus dihafal tadi adalah yang 5 akhiran yang harus mendapat tambahan ES, yaitu CH, SH, SS, X, dan O. Ya, CH, SH, SS, O, dan X. Lalu untuk yang belakangnya huruf Y, sebelum Y adalah konsonan berubah jadi I. Lalu to be, am, is, are sudah hafal. Dan untuk yang ini have dan has, nggak ada haves ya. Jadi sekian dulu. Besok ulangan, tonton lagi, dibaca lagi. Kalau mau ini boleh yang slidesnya di download lalu di print atau kalian catat ke buku catatan.
Kata-katanya persis Miss, terserah. Mau kalian sama atau cuma mau bikin diagramnya doang. Diagramnya boleh ke bawah Miss bikinnya. Terserah, yang pasti kalian mengerti. Ini Miss bikin karena layarnya cuma segini untuk laptop, jadinya kalau dibikin ke bawah kurang bagus. Jadi Miss bikinnya ke samping ya. Kalau kalian mau catatnya ke bawah, boleh. Miss juga kalau di sekolahan papan tulisnya gede, lebar, Miss pasti bikinnya ke bawah. Ingat ya, CH, SH, SS, O, dan X. Oke, segitu aja dulu. Sukses ulangannya.